Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, iman yang kuat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya dan dijauhkan dari penyakit, malabahaya atau gangguan jin ataupun syaitan. Nah, anak-anak, minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru di kemuhammadiyahan. Kalau kemarin di video yang kemarin, di pembelajaran kemarin, Bapak sudah menjelaskan kalian tentang Muhammadiyah, mengenal Muhammadiyah. Nah, kali ini Bapak akan membahas lambang dari Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah adalah organisasi yang besar, persyarikatan yang besar, yang tentunya mempunyai sebuah lambang. Nah, apa sih lambang itu? Lambang itu adalah tanda kebesaran atau keagungan. Nah, lambang Muhammadiyah juga menunjukkan tanda kebesaran Muhammadiyah. Nah, yang tadi Bapak jelaskan. Lambang Muhammadiyah ini yang mengandung arti, tujuan dan cita-cita dari Muhammadiyah. Nah, itulah manfaat dari lambang tersebut, ya. Nah, gimana sih bentuk lambang dari Muhammadiyah ini? Penasaran nggak? Nah, kalau penasaran, yuk ya, dengarkan sesama, perhatikan dan pahami, ya. Jangan kemana-mana ya, tetap perhatikan video ini. Nah, ini Bapak sudah membuat sebuah lambang dari Muhammadiyah nih, ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah lambang dari Muhammadiyah. Nah, bentuknya seperti apa ini? Nah, ya, betul. Bentuknya seperti matahari. Nah, memang seperti itulah bentuk dari lambang Muhammadiyah. Nah, bentuk lambang Muhammadiyah ini yaitu matahari bersinar 12. Nah, kenapa disebut bersinar 12 nih? Kalian lihat nih, ini sinarnya nih. Ini bagaikan sinar dari matahari nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ya makanya disebut dengan matahari bersinar 12. Nah, di tengah-tengahnya ini ada tulisan. Nah, tulisan Arab ya. Nah, tulisan Arab Muhammadiyah. Ya, bisa nggak kalian lihatnya? Nah, Muhammadiyah ini tulisan Arab. Ya. Ditambah di atasnya ini ada tulisan yang melingkar. Nah, tulisan yang melingkar ini, ya, ini adalah syahadatain. Ya, yang pertama ini adalah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, syahadat apa ini anak-anak? Nah, ini adalah syahadat tauhid atau syahadat persaksian kepada Allah. Kalau yang di bawahnya ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini adalah yang dinamakan syahadat Rasul, ya. Nah, ini syahadat Rasul. Kalau ini syahadat tauhid, yang ini dinamakan syahadat Rasul. Nah, ini pengakuan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh, ya, ini sudah Bapak bahas. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini warna apa ini? Dasarnya ini berwarna hijau. Nah, berwarna hijau. Tulisannya berwarna putih. Nah, warna sinar dan tulisannya ini adalah berwarna putih. Nah, ini bentuk dari lambang Muhammadiyah nih. Nih kalian bisa lihat. Nah, kalau kurang jelas nih. Nah, ya. Sudah lihat ya. Nah, ini adalah bentuk dari lambang Muhammadiyah. Nah, jadi unsur apa aja yang terdapat pada lambang ini? Ya, yang pertama sinar matahari. Yang kedua tulisan bahasa Arab, ya, tulisan bahasa Arab syahadatain. Nah, ini asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ya, selanjutnya tulisan Arab Muhammadiyah. Selanjutnya warna dasarnya warna apa tadi? Warna hijau. Setelah itu warna sinar dan tulisannya berwarna putih. Nah, terus 12 sinar matahari. Nah, ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada lambang Muhammadiyah. Nah, bisa dipahami anak-anak? Oke ya. Mengerti ya? Nah, ini adalah contoh dari lambang Muhammadiyah. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang kita bahas ya, kenapa sih di lambang Muhammadiyah itu ada syahadatnya?
Syahadatain. Apa sih maksud dari syahadatain yang berada di lambang Muhammadiyah itu? Ya, syahadatain ini adalah dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat yang melingkari tulisan Muhammadiyah pada lambang Muhammadiyah. Terdiri dari syahadat tadi yang Bapak jelaskan apa tadi? Syahadat tauhid di bagian atasnya dan syahadat Rasul di bagian bawahnya. Nah, syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahida. Apa itu syahida? Syahida itu artinya yaitu merupakan sebuah persaksian atau menyaksikan. Nah, syahadat merupakan sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Tuhan Allah dan Muhammad sebagai utusannya. Nah, itu arti dari syahida tadi, atau kita kenal dengan syahadat. Nah, bunyi syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan bunyi dari syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bunyi dan arti dari syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nah, dua kalimat syahadat pada lambang Muhammadiyah memiliki makna bahwa setiap langkah hidup anggota Muhammadiyah berdasarkan pada tujuan beribadah dan mengesahkan Allah serta meninggikan agama Allah. Apa agama Allah? Agama Islam. Dinullah ad-dinul Islam. Agama Allah adalah agama Islam. Nah itu. Nah, jadi itulah makna dari syahadatain yang ada di lambang Muhammadiyah. Nah, terus kenapa dibuat dibuat syahadat di dalam lambang itu ya? Karena syahadat ini merupakan gerbang Islam. Rukun Islam yang pertama apa coba? Nah, rukun Islam yang pertama aja syahadat sebagai persaksian dan pernyataan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan pemikiran harus selalu menunjukkan kita sebagai seorang muslim yang taat dan tunduk atas peraturan Allah yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Oke, anak-anak ya. Nah, selanjutnya gimana sih contoh supaya kita ini sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik ya, mencontohkan mengaplikasikan dari dua kalimat syahadat tersebut nih. Contohnya yang pertama, tunduk dan taat kepada perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Ya, harus tunduk dan taat pada perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Ya, itu yang pertama. Jangan kira sendirian, akhirnya mau berbuat jahat atau mau berbuat jahil, mentang-mentang gak ada yang ngelihat, akhirnya nyuri uang temannya. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau kita mau mencerminkan isi kandungan dari dua kalimat syahadat itu, maka kita akan tahu bahwasanya Allah itu selalu melihat kita ya. Dan itu membuat kita takut untuk berbuat maksiat, untuk berbuat kejahatan. Nah, itu yang pertama ya anak-anak. Yang kedua, rajin sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai ya meninggalkan 5 waktu sholat ini ya, karena ini adalah kewajiban kita sebagai muslimah yang baik ya. Paham ya anak-anak? Apalagi di rumah ini ya. Jangan sampai ditinggalkan 5 waktu sholatnya ini, karena sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang merusak dan perbuatan yang mungkar ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Maka dijaga sholat 5 waktunya. Nah, selanjutnya rajin membaca dan cinta kepada Al-Quran. Nah, sekarang sudah belum bisa turun ke sekolah, maka anak-anak ya banyak-banyak membaca Al-Quran, rajin-rajin membaca Al-Quran. Kalau bagus-bagus, syukur-syukur kalau kalian bisa menghafalkan Al-Quran selama di rumah ini, sama belajar dari rumah ini, kan banyak waktunya itu
ya anak-anak ya. Nah itu pesan Bapak ya. Nah itu yang ketiga tadi. Yang keempat, hormat, patuh dan taat kepada orang tua. Nah ya jangan sampai melawan, apalagi kalian sekarang waktunya lebih banyak di rumah ya bersama dengan orang tua, maka turuti, patuhi, taati orang tuanya. Nah, jangan sampai melawan. Karena ada kan di surat yang Bapak sering ceramah ketika pagi-pagi itu, ya wala taqullahuma ufi wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Ya. Janganlah kalian berkata aja nggak boleh sama orang tua. Bayangkan tuh. Wala taqullahuma ufi wala tanharhuma, ya. Dan janganlah kalian melawan mereka. Wa qul lahum qaulan karimah, tapi katakanlah perkataan yang mulia. Nah, itu dalam Quran ya anak-anak. Ya, jangan sampai perkataan aja kita tidak boleh deh. Ya, disuruh ke mamanya. Nak, nukaram es batu di sana, tolong mamana. Mamane nah, itu sudah berdosa anak-anak. Ya, maka jangan sampai seperti itu ya. Taati, patuhi orang tuanya. Ya. Itu pesan Bapak ya. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan terhadap 2 kalimat syahadat ya. Maka anak-anak dipahami, didengarkan benar-benar yang Bapak jelaskan ini biar tidak salah dalam mengartikan dan memahaminya. Ya, itu. Nah, itu yang Bapak dapat sampaikan. Nah, untuk minggu ini itu pelajaran kita. Nah, anak-anak, tugasnya ya, ini Bapak akan berikan tugas lagi, tidak banyak, sedikit saja. Nanti mungkin ada 5 soal ya. Nanti menyebutkan apa arti dari lambang. Tadi ada Bapak jelaskan sudah. Bunyi syahadat tauhid gimana? Bunyi syahadat Rasul. Yang keempat lambang Muhammadiyah. Lambang Muhammadiyah itu lambangnya gimana bentuknya? Tadi ada kan Bapak bilang, terus warna dasar dari lambang apa? Nah, ada kan tadi semuanya sudah Bapak jelaskan. Nah, itu nanti ada soalnya, nanti Bapak fotokan soalnya, ya kalian tinggal menjawab. Nah, paham ya anak-anak ya? Ya, tetap rajin belajar, jangan malas-malasan. Ya, tetap semangat belajarnya walaupun di rumah. Oke, siap anak-anak, bagus, semangat belajar. Ya, nah itu pesan dari Bapak. Terus itu dulu pelajaran kita minggu ini. Ya, nanti untuk tugasnya Bapak fotokan, silahkan kalian jawab di rumah. Nah, terus cara mengirimnya ya kalian menulis soalnya di buku tulis, terus kalian fotokan, kalian kirim ke Bapak hasil dari kalian mengerjakan soal tersebut ya. Untuk mengumpulkan bukunya nanti setelah kita 4 kali pertemuan. Nah, ini sudah sekali, kemarin sekali, sekarang 2 kali. Nah, berarti 2 kali lagi baru nanti buku tulisnya dikumpulkan beserta dengan buku bahasa Arab juga. Nanti ini Bapak belum memberikan kalian tugas bahasa Arab ya nanti ya. Mungkin besok atau besoknya ya. Oke anak-anak, itu dulu pelajaran kita mengenai kemuhammadiyahan ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, patuhi orang tuanya, rajin melaksanakan 5 waktu sholat, tunduk, rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tunduk dan taat kepada perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, itu adalah contoh dari sikap 2 kalimat syahadat. Masih banyak lagi yang lain ya. Oke, itu aja yang Bapak dapat sampaikan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.